Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa lagi pada sore hari yang penuh berkah ini dalam rangka mengejar ketertinggalan kita dari segi ibadah. Dan semoga bulan suci Ramadan ini insya Allah betul-betul Allah mengintensifkan usia kita dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik kita hari ini ialah kita akan membahas tentang bagaimana sih sesungguhnya supaya kita bisa bersahabat dengan musibah. Jangan pernah memusuhi musibah, sebab pasti kita akan menjerit lebih pedih kalau kita melawan musibah itu. Musibah itu sebaiknya kita ajak bersahabat, jangan memusuhinya. Sebab di balik musibah itu sendiri kita tidak tahu apa rahasia Allah di balik. Kadang-kadang musibah itu sebetulnya tidak adalah surat cinta Allah Subhanahu wa taala. Sekian lama kita diundang Allah untuk dekat dalam bentuk kebahagiaan, kenyamanan hidup dan seterusnya. Tapi kita nggak gubris. Akhirnya Allah mengubah undangan merah dalam bentuk musibah. Pada saat kita diundang Allah dalam bentuk musibah, biasanya memang kan cepat sekali kita datang. Lebih cepat kita kembali kepada Allah kalau diuji kita dengan musibah daripada diuji kemewahan. Saya ingin tanya kepada kita semuanya para pemirsa, mana yang paling cepat menyegerakan kita dekat dengan Allah? Diuji musibah atau diuji kemewahan? Ya kalau saya, mungkin juga sebagian yang lain. Biasanya kalau kita diuji musibah, tidak ada nama lain yang kita panggil selain Allah. Tapi kalau kita diuji kemewahan, kadang-kadang orang lain yang kita undang, kadang-kadang orang lain yang kita panggil. Bahkan jangan-jangan orang lain ditraktir, bukan istrinya atau bukan keluarga dekatnya. Nah, jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa mulai saat ini mari kita mencontoh orang-orang luhur yang pernah hidup diharumkan namanya dalam Al-Quran. Siapa mereka itu? Mereka semuanya yang pintar dan bersahabat dengan musibah. Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan kita kan luar biasa. Setiap lembaran hidupnya Rasulullah penuh dengan penderitaan, tapi dia selalu enjoy dengan kerumitan persoalan itu. Bayangkan, tidak gampang menjadi seperti Rasulullah. Dalam kandungan bapaknya meninggal, barusan lahir dibawa ke ibu susunya Halimatus Sa'diyah di luar kota. Tahun kelima baru kembali ke pangkuan ibunya, tidak lama kemudian ibunya meninggal. Untung ada kakeknya pun juga meninggal. Untung ada pamannya, setelah mengantarkan pas remaja juga meninggal. Untung ada Khadijah yang menjemputnya untuk menerima amanah besar sebagai nabi, tapi tidak lama kemudian juga meninggal. Akhirnya dia hijrah. Di dalam masa peperangan hampir setiap hari, tiada hari tanpa perang. Ketika Nabi di masa-masa intensifnya menyiarkan Islam, luar biasa. Karena itu nggak ada artinya musibah, nggak ada artinya penderitaan yang kita alami kalau kita bercermin kepada kehidupannya Rasulullah Muhammad SAW. Maka itu para pemirsa dimanapun juga berada, jangan memusuhi penyakit, jangan memusuhi musibah, tapi bersahabatlah. Insya Allah kalau kita bersahabat dengan musibah, bersahabat dengan penyakit, maka penyakit itu pun juga tidak akan terasa sangat sakit. Penelitian membuktikan, ahli anestesia itu bahwa orang yang beragama, orang yang punya ketuhanan, orang yang berketuhanan, dia tidak akan pernah merasakan penyakitnya itu 100%. Mungkin maksimum di situ ada angka 80%. Tapi orang yang nggak punya agama, nggak punya keyakinan, bisa merasakan 200% penyakitnya. Karena itu, para pemirsa, jadikanlah musibah itu sebagai wahana pencuci dosa masa lampau seperti yang disampaikan Rasulullah. Tidak ditimpa suatu penyakit kepada satu kaum, seseorang, melainkan itu pencuci dosa masa lampau. Seandainya kita tahu apa arti di balik musibah, jangan-jangan kita akan berdoa, ya Allah, anugerahkanlah aku musibah. Karena justru musibah itulah yang membersihkan masa lampau kita. Jadi para pemirsa dimanapun juga berada, saya tahu musibah banyak, apalagi dalam COVID-19 seperti sekarang ini. Beruntun dampak negatif yang ditimbulkan dalam keluarga dan masyarakat kita. Karena itu saya mohon betul bulan suci Ramadan ini kita berdoa bersama kepada Allah, ya Allah tangguhkanlah keimanan, keyakinan kami kepadamu. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atik. Itu doanya Rasulullah, ya Allah tangguhkanlah hati kami pada pendirian untuk taat kepada ajaran agama. Semoga demikian adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.